Perkenalkan, nama saya Lala Kumala dengan NPM 1902070003, Prodi Pendidikan Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar. Yang pertama itu audit sampling yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah yang digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi manajemen dalam laporan keuangan, rencana sampling. Nah, itu mendapatkan bukti bahwa estimasi independen tentang suatu usaha. Pendekatan sampling statistik yang pertama itu sampling probabilitas, yang kedua sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya, sampling PPU berdasarkan teori distribusi normal. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU dapat apabila yang pertama jumlah titik yang ada dalam populasi dan variabilitasnya tidak diketahui. Yang kedua, populasi hanya berisi saldo debit. Yang ketiga, dapat populasi diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit salah saji. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah bukan sebagai tingkat deviasi. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU yang berguna dalam pengujian yang pertama itu piutang apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rekening debitur tidak signifikan. Yang kedua, investasi dalam surat berharga. Yang ketiga, pengujian harga sediaan bila diperkiraan hanya terdapat sedikit selisih. Yang keempat, tambahan pada aktiva tetap. Tetapkan tujuan rencana. Yang tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Nah, unit sampling adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Nah, yang ketiga itu rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Unsur-unsur tersebut disebut dengan logical sampling unit. Menentukan ukuran sampel dengan rumus N sama dengan SD dikurang HS dikali FE. Nah, NB ini populasi diuji, N faktor penggunaannya. Lagi FE ini faktor ekspansi. Menentukan metode pemilihan sampel. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama. Nah, rumusnya IS sama dengan NB per N. Yang pertama itu IS itu adalah interval sampling. Laksanakan rencana sampling. Auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Nah, jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit dalam KK. Nah, info di atas selanjutnya akan dipakai untuk melakukan proyeksi atas total salah saji dalam populasi. Nah, yang selanjutnya ada mengevaluasi hasil sampel.
auditor menghitung batas atas salah saji atau BAS dari data sampel dan membandingkan dengan salah saji yang ditoleransi yang telah ditetapkan dalam rancangan sampel. Nah, rumus batas salah saji itu adalah BAS sama dengan PS dikurang CRS, yang dimana PS itu adalah total proyeksi salah saji dalam populasi, CRS itu adalah sedangkan resiko salah saji. Nah, yang selanjutnya itu ada merumuskan kesimpulan menyeluruh. BAS kecil dari SD. Hasil pengujian substantif lain tidak bertentangan dengan temuan tersebut. Nah, dari analisis pertimbangan kuantitatif tidak ada ketidakberesan, maka populasi tidak mengandung salah saji material. Keuntungan metode PPU ini mudah digunakan, besarnya ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit, menghasilkan sampel berstrata, secara otomatis mengidentifikasi tiap unsur yang secara individual nilainya signifikan melebihi batas, menghasilkan sampel yang kecil dapat dirancang lebih mudah dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum populasi lengkap. Kerugian metode PPU ini didasarkan asumsi nilai audit suatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Pemilihan saldo 0 memerlukan pertimbangan khusus. Evaluasi PPU melebihi CSR bila ada salah saji dalam sampel. Nah, auditor menolak nilai buku populasi yang sesungguhnya dapat diterima. Jika jumlah salah saji meningkatkan, ukuran sampel yang sesuai juga akan meningkat. Metode estimasi selisih ini, dalam metode ini selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Dan selanjutnya rata-rata selisih digunakan untuk menaksir nilai total populasi. Variabilitas selisih digunakan dalam penentuan cadangan resiko sampling yang dicapai. Kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi selisih ini, yang pertama nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. Total nilai buku harus diketahui dan sama dengan hasil penjumlahan nilai-nilai buku dari unsur individual. Nah, selisih antara nilai buku dan nilai audit diperkirakan tidak sedikit. Nah, metode estimasi rasio ini, pada metode ini auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel, selanjutnya menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur sampel. Rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku, diperoleh taksiran nilai total populasi. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel, selanjutnya menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku dan diperoleh taksiran nilai total populasi. Keuntungan metode sampling variabel, sampel mudah diperluas, saldo 0 dan saldo tidak biasa tidak memerlukan rancangan khusus. Jika ada perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel kecil. Kemudian kerugiannya itu adalah lebih kompleks, membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Untuk menentukan ukuran sampel harus memiliki estimasi atas standar deviasi dari berbagai karakteristik dalam populasi. Evaluasi hasil sampel ini ada dua metode. Yang pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Nah, yang kedua itu ada mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Dan terima kasih atas perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.